Yang tadi cara pertama, atau bisa saja seperti ini, langsung sini. Ini bisa aja ditaruh di tengah. Udah jelas Pak ya? Tadi perlu diinformasikan juga bahwa ini adalah macam-macam ganteng yang akan membantu kita langsung. Di sana ada pusat hasil, kemudian sepedak dan Habib. Pusat ada bergerak, kemudian ada Habib yang akan membantu proses pelaksanaan daripada ibadah keberangkatan insyaallah. Tolong diperhatikan, ada beberapa sistem memang yang dipergunakan. Jadi semuanya sah-sah saja ya, insyaallah. Yang penting Bapak nyaman, kuat, insyaallah. Berdiri, lalu, ya. Dan perlu diinformasikan juga kepada Bapak Ibu untuk menjaga kekompakan. Karena setiap acara umroh maupun tour religi yang akan kita selenggarakan nanti akan kita videokan. Nanti ketahuan Bapak Ibu yang tidak kompak, ketahuan di videonya. Jadi langsung kita upload ke YouTube, kemudian Instagram, insyaallah Bapak Ibu bisa lihat di situ. Alhamdulillah. Saya kalau kencang Pak, motor. Ada sabuk, ada sabuk. Ada sabuk. Nanti ada sabuk. Sabuknya mana nih? Boleh. Sabuknya. Ada di koper. Ya. Pak ngangkang Pak, ngangkang. Inilah artis kita, sudah Pak dari Cipanas, Puncak. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif ya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang mau coba? Putar. Kanan ya. Ya, waktu putar. Ketika sa'i itu boleh ditutup semua. Yang penting jangan dipakai tutup kepala aja. Ya Pak ya. Kalau sa'i boleh ditutup semua. Kalau ketika tawaf kita buka yang kanan. Seperti ini. Paham ya Pak ya? Tolong, tolong dijelaskan ya Pak Ustadz ya. Boleh tidak menutup pundak yang sebelahnya? Boleh tidak? Tolong dijelaskan kepada jamaah yang lain. Nggak boleh. Ya, karena memang saya sendiri, saya sudah sering insyaallah berangkat ini. Saya kemarin sempat pas daripada ibu Aceh namanya dari Sulawesi, saya lupa ibu. Saya selalu gini aja. Akhirnya apa? Setelah tiga kali tawaf, 3 putaran, baru saya ingat. Akhirnya saya ulang lagi Bapak Ibu. Jadi saya mau Bapak Ibu mengulang hal yang sama seperti yang saya lakukan. Bukan beda sih, tapi memang kerap kali karena saking banyak pikiran dan saking banyaknya, jadi kita bisa lupa Bapak Ibu. Tolong diingat seperti itu. Saya sendiri kali Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ya, jadi ketika tawaf, kalau untuk bapak-bapak diperhatikan, yang tangan kanan itu tidak boleh ditutup, ya. Pundak kanan. Kecuali waktu kita melaksanakan sa'i dan tahlul, itu silahkan. Ketika tawaf itu tidak boleh. Ya. Terus kain yang bawah itu diusahakan di atas pusar kita, karena salah satu syarat sah tawaf itu menutupi aurat. Yang dikhawatirkan nanti ketika kita melaksanakan tawaf, pusar kita kelihatan. Jadi diperhatikan itu yang sarung bawah itu ada di atas pusar kita ya Pak ya. Betul sekali Pak. Cek, betul sekali Pak Ustaz. Ini pengalaman kemarin, banyak sekali jamaah dan pengalaman berbeda. Bukan jamaah kita Ustaz, jamaah dari negara lain ya. Mereka sampai ada pas sa'i itu mungkin nggak terlalu ini ya. Sa'i itu ada yang nggak pakai ihram, telanjang dada gitu. Jadi seperti itu, mungkin itu mengurangi nilai-nilai ibadah ya. Iya, betul ya. Tapi ketika tawaf itu kan harus salah satu syarat tawaf itu harus menutupi aurat. Ini banyak yang mengabaikan Pak. Ya, satu hari kemarin banyak sekali yang mengabaikan tentang kain ihram ini. Bisa dilanjutkan. Ya, udah jelas ya.
cara memakai ihram. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas bisa ditanya di grup ya. Nanti kita jadi evaluasi untuk di manasik yang kedua nanti pas pemantapan. Itu Pak ya. Untuk ibu-ibunya, Bu Dika, ini lagi. Ibu, nggak perlu. Untuk kumaha. Perlu. Itu ada request tadi. Bapak-bapak sudah jelas belum cara pemakaian ihram, terus aturan ketika berihram, ketika kita sudah niat ihram, ketika kita akan mengambil, ketika kita akan tawaf dan kemudian saya sudah jelas belum Bapak-bapak? Jelas ya? Nanti mungkin di manasik kedua boleh lebih dipertajam lagi ya. Kemudian tadi ada yang meminta saya untuk memperagakan pakaian wanita ketika akan berihram. Nah tadi sudah dijelaskan mungkin sama Pak Ustadz. Wanita diperbolehkan untuk diwajibkan untuk memakai kaos kaki. Kaos kakinya tidak boleh pendek seperti saya karena tadinya tidak mempersiapkan diri kita untuk memperagakan pakaian wanita. Kaos kakinya diusahakan panjang sampai betis. Boleh menggunakan celana legging untuk wanita. Kerudungnya boleh panjang selutut, boleh menutupi dada seperti ini. Senyamannya itu saja, atau menggunakan mukena, atasan mukena boleh, atau misalnya lengkap dengan mukena atas bawah juga boleh. Kemudian wajib untuk menggunakan sarung tangan. Kenapa wanita wajib menggunakan sarung tangan? Ketika kita istilah, kan kita angkat tangan ya, ibu-ibu yang seperti ini. Nah ini haram, tidak boleh ya? Haram apa ya? Haram ya? Karena terbuka aurat. Karena auratnya terlihat. Wanita itu harus menutupi auratnya sampai dengan pergelangan tangan. Nah nanti di manasik kedua akan lebih saya persiapkan untuk manasik yang perempuan. Nah ketika kita ihram dari ketiak pergelangan tangan sampai dengan sini itu tidak boleh terbuka auratnya, haram hukumnya. Jadi istilahnya tidak sah ya, kurang sah ya. Ya tidak sah ketika kita melaksanakan ibadah umrohnya. Dan sarung tangannya pun tidak boleh menutupi tertutup, tapi telapak tangannya terbuka. Yang pertama, yang kedua, ada sarung tangan yang hanya disangkutkan di jempol, setengah dari telapak tangan ini tertutup, itu diperbolehkan. Atau misalnya ibu sudah yakin untuk menggunakan manset setengah lengan yang sampai pergelangan tangan juga diperbolehkan. Artinya ibu yakin bahwasanya kewajiban bahwasanya syarat untuk syarat sahnya ibu ketika melakukan tawaf dan sa'i itu sah. Itu keyakinan dari diri masing-masing, karena sah atau tidak sahnya tidak ditentukan oleh kami urah mutawifnya, balik lagi ke diri masing-masing. Yang kedua itu adalah wanita wajib untuk menggunakan dalaman kerudung. Kenapa? Satu, helai rambut yang keluar atau terlihat oleh jamaah pria, maka dipastikan ibadah umrohnya tidak sah. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Kalau belum berniat ihram itu tidak ada masalah. Nah, ini boleh saya contohkan ya Satria, Bu Iis ya. Bu Iis bukan ya ini ya. Nah, kalau seperti ini tidak boleh ketika kita akan melaksanakan, betul. Ketika akan melaksanakan nikah itu tidak boleh ya ibu-ibu ya. Karena rambutnya terlihat. Satu helai pun tidak boleh ya. Termasuk kaos kaki, wajib hukumnya. Makanya ibu-ibu, untuk kaum hawa syaratnya lebih ribet dibandingkan kaum adam. Maka kaum hawa harus lebih berhati-hati. Kenapa? Mulai dari berpakaian, kemudian mulai dari keadaan suci atau tidak sucinya wanita, itu mempengaruhi sah atau tidak sahnya ibadah umroh. Jadi sah atau tidak sahnya itu tidak bisa ditentukan oleh mutawif. Itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau misalnya nanti ibu-ibu ini, saya merasa ada satu anggaran yang saya lewati untuk apa ya namanya ya? Ini panitianya sibuk banget. Untuk apa itu? Untuk menyempurnakan ibadah umroh saya. Itu denda per setiap kali kita melaksanakan ibadah umroh. Jadi ketika kita 4 kali melaksanakan umroh itu bukan kum ya ibu ya. Misalnya umroh pertama
kedua terlewat, ketiga terlewat, keempat terlewat. Itu akumulasi dari keempat-empatnya gitu. Jadi bukan istilahnya pertama saya melakukan kesalahan, kedua tidak melakukan kesalahan. Nah dibayarnya pada saat keempat, saya ini satu kali aja, tidak. Nah karena denda itu adalah per setiap kali melakukan kesalahan ketika kita sudah berniat ihram. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas untuk praktek dari jelas belum? Insyaallah jelas. Saya jelas ya? Ya, karena penjelasannya jelas. Ya? Dagu? Ustaz. Dagu itu sewajarnya kita pakai kerudung ya, seperti ini ya. Ya. Ini ditutup saja ya, ibu-ibu ya, sewajarnya pakai kerudung. Itu seperti kita pakai mukena ya. Mukena bagaimana cara menyempurnakan kita ketika sholat itu sama ya, ibu-ibu ya, memakai mukena. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Kerudung segi empat diperdayakan selama misalnya ibu yakin nih ketika ibu itilam itu tidak terlihat begini. Ya, itilam kan sebelah ya, sebelah kanan ya. Posisinya ya, betul. Ada lagi? Ibu? Sudah angkat tangan dari gayanya. Oh, praktekkan itilam itu seperti ini ya. Seperti ini. Fokus begini, ini dada, Nanti dipraktekkan sama Nanti dipraktekkan. ya, saya nanti dipraktekkan sama para mutawif ya, karena kita tidak diperkenankan ketika kita masuk Masjidil Haram, tidak diperkenankan memakai sendal, tidak diperkenankan memakai sepatu. Jadi saya harap ibu-ibu mempersiapkan dirinya masing-masing untuk antisipasi hal-hal seperti itu, karena jangan sampai sepatunya nanti keluarnya akan lain, tidak akan di pintu yang sama ya. Ada lagi yang dipertanyakan agar kita langsung praktek? Sudah cukup, boleh dilanjut. Ya, baik. Itu tata cara memakaikan ihram, baik itu laki-laki yang tadi dan barusan sama mereka yaitu perempuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, calon jemaah umroh yang saya hormati dan Allah muliakan. Saya pun semua sudah tahu ya rukun umroh itu ada berapa, karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz kita, guru kita. Saya hanya sebatas mengulang saja. Yang pertama itu niat ihram, ya. Jadi niat ihram itu pas di mikot. Jadi tidak bisa di mana kita pengen di situ kita niat, kita boleh. Ada aturan, ya. Karena itu kan ke Madinah ya, Pak. Jadi ke Madinah. Nah, nanti setelah dari Madinah itu kita akan menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh itu. Karena di Madinah tidak ada ibadah wajib. Nanti fokusnya kita di Makkah. Makanya tadi Pak Aldi sarankan di Madinah itu jangan terlalu banyak kegiatan yang memang kurang manfaat seperti belajar dan sebagainya. Kita ya. Jadi masih boleh ketika perjalanan dari Hotel Madinah ke nanti mikot, yaitu masih boleh melakukannya, yaitu diantaranya kita sunnah mandi dulu, ya. Nawatul Islam Muhammad Illah Ta'ala itu bisa dilaksanakan di Hotel Madinah, ya. Di Hotel Madinah kita melaksanakan mandi dulu, kecuali nanti sholatnya di sana, ya, di pas mikot kita. Kalau sampai ke Bir Ali itu nanti kita insya Allah akan mikotnya yang pertama itu di Bir Ali, Masjid Bir Ali. Paham ya Pak ya? Masjid Bir Ali. Nah, kita sholat bersama di sana, masing-masing sholat sunnah ihram. Usalli sunnatul ihrami sunnatan lillah ta'ala. 2 rakaat ya. Yang pertama pada Fatihah itu membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Ya, setelah awal salat sudah membaca doa, barulah kita membaca niat ihram umroh. Kita sudah siap semua, baru kita niat. Ya, nawaitul umrah wa nawaitul umrah wa ahramtu biha lillah ta'ala. Nah, di situ kita sudah tidak boleh lagi melanggar pelanggaran ihram itu yang sembilan atau yang 10 tadi, ya. Nah, saya ingatkan ketika sudah niat, kita harus waspada dengan
haram yang 9 atau 10 pengharaman tadi punya. Itu. Nah, dikarenakan perjalanan dari Ali ke Makkah itu agak lumayan jauh, ya. Jadi tolong perhatikan Bu ya, tolong diperhatikan Pak, ya. Jangan sampai nanti ihram kita atau umrah kita tidak sempurna, ya. Nah, ketika perjalanan itu otomatis tidak langsung tawaf, pasti kita ke pemukiman atau ke hotel. Di situ kita harus perhatikan, karena perjalanan dari mulai ihram atau niat ihram itu agak lama juga ke melaksanakan umrah. Jadi tolong diperhatikan ketika di hotel, kalau misalkan ada yang mau mandi itu diusahakan jangan pakai sabun mandi, karena haram tadi memakai wangi-wangian. Dan ketika sudah makan pun sama, kita tidak boleh cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, itu tidak boleh. Ya Pak, paham ya? Nah, itu. Nah, oke, pengikut biasanya kalau bapak-bapak bukan di rumahnya, di bis, kalau kita melapor gitu kan, kita suka sabut. Langsung 2 minum, nah itu Bu, Pak, kadang dah udah saatnya mereka 2 minum, kurang batu tinggi besar. Ya punya, Pak, tidak boleh. Ya, itu tidak sadar. Ya, itu tidak sadar. Makanya kalau diperhatikan, kita itu sudah ihram. Daripada kita ngelamun, lebih baik kita membuka talbiyah. Sudah bisa talbiyahnya? Kita coba sama-sama ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik, la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata terus kita baca itu terus ya, dengan bacaan sholawat ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sholatnya apa saja silakan ya, daripada kita ngomongin orang lain, daripada kita yang tadi itu ngelamun dan lain sebagainya ya. Nah, setelah kita rapi dari hotel, di hotel kita sudah rapi ya, jangan fokus ke kotor dan sebagainya, itu nanti ada pengurus yang ngurus ya. Jangan kotor kita mana ya, yang akhirnya ihram kita batal ya. Jadi itu sudah tugasnya, nanti ada petugas untuk merapikan kotor dan sebagainya barang-barang kita dimasukkan ke kamar hotel masing-masing. Paham ya Pak? Insyaallah ya. Nah, setelah itu baru kita untuk melaksanakan apa? Ada syarat-syaratnya. Di antaranya yang tadi itu harus menutupi aurat dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi untuk perempuan yang lagi haid tidak bisa melaksanakan ya, syaratnya sama seperti syarat sholat. Kalau ada dulu baru hawa tidak kan? Jadi kita bercampur. Bagaimana kita melaksanakan? Karena sahabat menurut mazhab kita itu ketika kita bersentuhan dengan perempuan atau yang lain mahram itu kan batal. Gimana cara mengatasinya? Ya, ulama telah memberikan ilmunya kepada kita. Dalam pelaksanaan wudhunya kita memakai mazhab Imam Maliki. Kenapa? Karena Imam Maliki menjadi Syafi'i. Cuman ada satu bedanya. Ketika kita mengusap sebagian perkara dari kepala itu kan menurut mazhab Syafi'i itu sunnah. Nah, tapi ketika Imam Maliki itu wajib hukumnya. Makanya ketika kita wudhu, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika melaksanakan wudhu, pas begitu mengusap suatu perkara dari kepala itu harus semuanya. Itu ditekankan wajib, karena kita Imam Maliki yang kita anut pada wudhu tersebut. Nah, nanti ketika kita bersentuhan, ketika tawaf sama lain mahram itu tidak batal. Terus selanjutnya yang ketiga, Pak, replika. Ini ya. Ini ada sini. Ini kalau gambar aswad, ya. Saya jelaskan dulu, ini hajar aswad. Ini rukun Yamani. Rukun Yamani yang mulia, Pak. Bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Ya. Ini tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mau renovasi Ka'bah. Jadi jangan ibu punya pikiran, oh ini mau kuburan ternyata di sini ya, bukan.
Apalagi tadarus yang bukan banget. Ya, Bu ya, Pak. Paham ya? Nah, itu. Jadi syarat tawaf yang selanjutnya itu harus dimulai Hajar Aswad dari sini. Itu tidak boleh melaksanakan tawaf di sini, bolehnya tidak boleh. Harus dari Hajar Aswad. Ibu, ya. Jadi tidak seenaknya saya pengen di sini pokoknya ya silahkan, tapi tidak sah. Ya. Nah, terus yang selanjutnya itu syarat tawaf itu dua panitia ya. Kalau nanti tidak ada Bu tali rapia di Mekah, tidak ada. Ibu kalau tali rapianya mana? Engkau haruskan tali rapia ada malah ada di Mekah. Pas dulu ya Bu ya. Tangan pundak kiri kita harus berada di sebelah kiri Ka'bah. Tangan kanan kita harus pas dengan lampu hijau nanti di sana. Ya Bu ya, lampu hijau bukan lampu senter, lampu hijau nanti ada di sana. Ya Bu ya, seperti ini. Tidak boleh seperti ini, apalagi di sini. Lawan arah dulu, lawan arus, kena tiang Bu. Ya, jadi harus seperti itu. Ya. Nah, itu syarat ya. Tawaf selanjutnya. Terus harus ada di lingkungan masih ada di wilayah Masjidil Haram. Jadi kita tawaf di lantai 1 lantai 2 sah saja, nggak apa-apa. Ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan kita di lantai 1 di dekat Ka'bah. Ya. Terus ada lagi, ini salah satu sunnah ya. Ketika kita memulai tawaf putaran pertama dan sampai ke 7, ketika sampai di Hajar Aswad kita sunnah istilam saja Ibu ya. Kalau tidak mungkin mencium Hajar Aswad, kita istilam saja. Tangan kanannya diangkat sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dikecup. Seolah-olah kita ngecup Hajar Aswad. Kisbai, kata Pak Ustaz Haji Nasr itu kisbai. Cium jauh. Ya. Cium jauh. Makanya anak kita sudah dicontohkan kisbainya mana, istilahnya mana gitu ya Bu ya. Gua basar ya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan putarannya istilah terus. Ini aja. Pegang Bu. Karena ada tukang pijit di sana. Pegang udah satu kali aja. Bismillahirrahmanirrahim langsung lepas. Ya, nanti perhatikan sama Kang Haji sama Habib. Ya. Paham ya? Itu syarat, itu sunnah tawaf. Baik. Setelah rukun yamani sebelah sini kita sunat lagi silam. Tapi tidak sunat dikecup. Isilam lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad kita membaca doa selamat atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'wa sampai selesai. Sampai di sujud Hajar Aswad. Itu satu putaran. Terus selanjutnya 2 ketiga sama saja. Dan ada lagi sunnahnya itu 1 sampai 3 putaran itu untuk kaum Adam disunatkan romal. Arti romal itu berjalan cepat, bukan lari cepat, berjalan cepat. Putaran 1, 2 sampai 3 untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tidak disunahkan. Artinya berjalan cepat bila memungkinkan. Karena itu sunnah. Dan saya perlu tegaskan lagi, di sini ketika tawaf dari putaran 1 sampai 7 tidak ada bacaan wajib. Sekali lagi tidak ada bacaan wajib. Makanya ketika kita mempelajari buku panduan umroh itu jangan sampai kita fokus ke bacaan, ketinggalan rombongan, ya, dan rukun syaratnya tidak diperhatikan. Ya. Kalau misalkan mampu, bagus, itu lebih sempurna. Tapi kalau misalkan kita gimana nanti kita kan waktu tawaf kita bacaannya wajib, tidak ada. Ya, apa itu? Nanti mahlulang Bu, ketika kita muter mahlulang, sasar artinya ya. Nanti kan tengah bulan doakan orang tua kita, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran, doa-doa yang lain yang kita hafal. Jadi tidak ada bacaan yang wajib ketika kita tawaf. Paham ya? Paham? Baik, untuk lebih ini ya, kita langsung praktik saja Bu ya. Paham?
Nah, kenapa? Karena belum pas Hajar Aswad. Pas jalur. Ya. Terus, lanjut. Nah, Putaran kedua baru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di rukun Yamani kita istilah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Langsung istilah lagi untuk putaran yang kedua. Sampai ketujuh harus melewati kal hijau itu atau lampu hijau. laser hijau. Ya, bertahan dulu, Pak. Tolong ketika nanti jalannya, karena yang tadi Bu harus ada di sebelah kiri. Udah, Bu, perhatikan Pak ya. Nah, jadi jangan sampai kita fokusin. Ya. Ada pertanyaan sampai ditolak Pak, Bu? Insyaallah paham semua ya. Langsung kita setelah tolak kita disunahkan menuju Makbul Rahim untuk apa? Untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ba'da ihram atau ba'da salat. Langsung kita berdoa sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah beres langsung menuju ke Zam-Zam untuk meminum air Zam-Zam. Itu tolong diperhatikan ketika minum air Zam-Zam jangan sampai berdiri ya boleh Pak. Jadi kita jongkok ya, sebelumnya kita berdoa dulu sampai menghadap kiblat, sambil menghadap kiblat langsung kita doa untuk minum air Zam-Zam. Jangan sampai berdiri minumnya. Setelah beres minum air Zam-Zam langsung kita menuju ke tempat sa'i. Untuk apa? Melaksanakan sa'i itu, Bu ya. Nanti langsung praktek saja ya sa'i ya Bu ya. Ya. Untuk semua jemaah kita langsung praktek ya. Kita langsung mencoba dari mulai berikut. Udah, Pak Ujang. Lihat foto-foto. Ibu nyabu. Askar. Mari kita ada sama sisa berdekat dulu. Formalitas ya. Jadi mana barisannya? Kita yang belakang jangan ikut Islam ya. Kecuali setelah Ini handphone. meluruskan Video. badannya ke Hajar Aswad. Kenapa dia? Kenapa kayaknya? Lagi video ini. Hijau. Tiga baris ke belakang, 3 baris ke belakang Bu. Baik. Ya, 3 baris. Ya. Cukup. Sholat istimewa ada 5 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain terhadap Rasulullah wa la ilaha illallah wa ta'ala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa sab'an bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afwa da'imatan fid dunya wal akhirah. Ya
gambarnya keluar dari dispenser dia. Nah, ini dia. Nah, ketika minum air zam-zam, kita disilakan membaca doa dulu dan tolong yang tadi pahami jangan sambil berdiri ya, jangan sambil berdiri. Sudah, ini sampai ke air zam-zam. Dari air zam-zam langsung kita menuju ke masjid. Enggak, di sini kan nanti ada keran di pas, keran. Sambil menghadap ke arah. Ya, kita langsung menuju ke masjid. Pak, Bu, itu ada alinasi untuk memimpin ke masjid. Langsung menuju ke maka itu ialah tempat. Ini Keren sekali Masya Allah. Kalau di sini jangan